Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Pertama, kita akan mempelajari pengertian, kemudian tujuan, struktur, kebahasaan, ciri-ciri, langkah-langkah, dan terakhir akan diberikan tugas untuk dikerjakan. Pengertian laporan hasil observasi. Teks laporan adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan atau report ini juga disebut teks klasifikasi karena membuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuannya adalah melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Yang kedua, deskripsi bagian. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya terdapat pada deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nomor 1, menggunakan kata benda atau nomina, seperti hiu, paus, Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih. Di dalam kata benda nomina terdapat verba dan praseverba untuk menjelaskan ciri hiu paus memiliki mulut besar yang lebarnya bisa sampai 1,4 meter. Yang kedua, verba aktif. Dalam menjelaskan perilaku, misalnya, ikan ini makan dengan menyaring air laut menyerupai kebanyakan jenis paus. Yang ketiga, istilah. Misalnya, filter feeder, penyaring makanan, plankton, soliter. Yang keempat, paragraf dengan topik sentences atau kalimat utama. Untuk menyusun sebuah informasi, setiap aspek yang dilaporkan diperinci dalam beberapa paragraf, deduktif atau induktif. Kebahasaan yang kedua, kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina adalah kata yang mengacu kepada suatu benda, konkret maupun abstrak. Kata benda berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Ciri-ciri kata benda. Pertama, dapat diingkari dengan kata bukan. Contoh, bukan gula, bukan rumah, bukan mimpi, bukan pengetahuan. Ciri kedua, dapat diikuti dengan gabungan kata yang ditambah kata sifat atau yang sangat ditambah kata sifat. Contoh, buku yang mahal, pengetahuan yang sangat penting, orang yang baik. Kebahasaan yang ketiga, prasaverbal. Prasa kerja atau prasaverba adalah prasa yang distribusinya sama dengan kata kerja atau verba. Contoh, adik sejak tadi akan menulis dengan pensil baru. Yang keempat, prasa nomina. Prasa benda atau prasa nomina adalah prasa yang distribusinya sama dengan kata benda. Unsur pusat prasa benda yaitu kata benda.
Contoh, Dita menerima hadiah ulang tahun. Yang kelima, berbagai istilah atau kata yang umum digunakan pada satu bidang tertentu. Misalnya, garpuh tala dan destilasi. Kebahasan yang keenam, kalimat yang hanya menggunakan satu verba atau disebut kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu verba utama yang menggambarkan aksi, peristiwa, atau keadaan. Kalimat simpleks yang sesungguhnya sama dengan kalimat tunggal, hanya mengandung satu struktur, subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Contoh kalimat simpleks: tumbuh-tumbuhan tidak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Contoh kedua, tumbuh-tumbuhan tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Contoh ketiga, namun tidak semua tumbuh-tumbuhan mempunyai bunga. Kebahasaan yang ketujuh, kalimat yang menggunakan dua verba atau lebih yang disebut dengan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu aksi, peristiwa, atau keadaan sehingga mempunyai lebih dari satu verba utama dalam lebih dari satu struktur. Contoh kalimat. Yang pertama, benda di dunia dapat dikelompokkan atas persamaan dan perbedaannya. Contoh kedua, semua benda di dunia ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu benda hidup dan benda mati. Contoh yang ketiga, yang pertama sering disebut makhluk hidup dan yang kedua disebut makhluk mati. Kebahasaan yang kedelapan, kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung ialah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Contoh, dan, atau, tetapi, sesudah, jika, agar, supaya, dengan, bahwa, karena, ketika, maka, sedangkan, hingga, meski, lalu, sambil, serta, apabila, lagi pula, andai kata, sebab, sebelum, selama, sehingga, seandainya, sekiranya, melainkan, semenjak, andaikan, bagaikan, asalkan, jangankan, walaupun, meskipun, kendatipun, lagi, hanya, sekalipun, melainkan, sampai-sampai, tak kala, kecuali, seraya, sambil. Kebahasaan yang kesembilan, persamaan kata atau sinonim. Sinonim adalah pertalian dua kata atau lebih yang memiliki makna sama atau hampir sama. Contoh, ciri, sinonim tanda, benar, sinonim betul, agar, sinonim supaya, rajin, sinonim giat, hemat, sinonim irit. Yang ke-10, lawan kata atau antonim. Antonim adalah kata-kata yang memiliki pertalian makna bertentangan secara penuh atau secara sebagian dalam berbagai urutan kata. Contoh, siang antonim malam, pulang antonim pergi, kaya antonim miskin, panjang antonim pendek, hidup antonim mati. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, isi teks bersifat objektif dan tidak memihak. Yang kedua, harus ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan. Yang ketiga, isi teks tidak mengandung hal-hal yang bersifat penyimpangan, dugaan-dugaan yang tidak tepat, atau juga pemihakan terhadap sesuatu. Yang keempat, teks observasi disajikan dalam bentuk yang menarik,
tata bahasa yang baik, susunan teksnya logis, dan isi dari teks berbobot dan berkualitas. Ciri yang kelima, isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Langkah-langkah menyusun laporan hasil observasi. Pertama, melakukan observasi objek penelitian yang akan dijadikan judul laporan. Yang kedua, menentukan judul laporan yang baik dan benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang ketiga, menyusun kalimat pembuka. Yang keempat, menyusun isi laporan yang berisi gagasan atau ide pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Yang kelima, menulis kalimat penutup. Setelah memahami materi-materi tentang teks laporan hasil observasi, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Nomor 1, buatlah teks laporan hasil observasi mengenai penyebaran serta dampak virus COVID-19 bagi dunia pendidikan. Nomor 2, buatlah analisis teks tersebut sesuai strukturnya. Nomor 3, kerjakan tugas tersebut di buku catatan. Selamat mengerjakan dan terima kasih.